tua teladan, kepatuhan Ismail juga secara serupa menggambarkan hal yang sama. Begitu setan pergi, Nabi Ibrahim terus membawa Ismail ke puncak bukit. Pada saat Nabi Ibrahim mencabut pisaunya dengan berniat mengorbankan putranya, Allah semesta alam menggantikan Ismail dengan seekor gibas atau kambing besar. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan kurban baik dengan menyembelih domba, kambing, sapi atau unta mulai dari hari Idul Adha pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau bulan terakhir dalam kalender Islam. Pelaksanaan kurban tidak hanya membuat kaum muslim mengenang peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi juga untuk menguatkan atau menebalkan ketakwaan terhadap Allah. Daging yang dihasilkan dari pemotongan hewan kurban diberikan kepada kaum muslim lainnya, terutama kaum fakir dan miskin. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "Bukanlah daging-daging unta dan darahnya yang mencapai keridoan, melainkan ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." Mekah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah semua adalah tempat bersejarah umat Islam. Tempat-tempat inilah yang pernah dilalui para nabi, sebagian besar wahyu Allah diturunkan di tempat-tempat tersebut. Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Hawa di padang Arafah setelah terpisah dalam waktu yang lama. Di Muzdalifah, Nabi Ibrahim menerima perintah penting dari Allah yang menuntunnya untuk segera melaksanakan kurban dengan menyembelih Ismail di Mina. Mekah adalah tempat pertama Nabi Muhammad saat melaksanakan tugasnya menegakkan keadilan dan memerangi kebatilan. Ibadah haji adalah hanya kewajiban Islam satu-satunya dalam Islam yang langsung memaparkan kaum muslim kepada rangkaian sejarah. Gurun pasir dan susunan geografis daratan yang sedikit berubah dari abad ke abad membawa ingatan kita akan perjuangan para rasul di zaman dahulu. Nabi Ibrahim telah mendoakan Mekah supaya diberkahi oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim bersabda, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Mekah menjadi sebuah kota yang diberkahi. Banyak iring-iringan kafilah singgah di kota ini sebelum meneruskan perjalanan mereka melintasi gurun pasir. Air Zam-Zam, mukjizat yang diberikan Allah untuk dimanfaatkan Ismail dan Siti Hajar, sangat berguna bagi para kafilah untuk menghilangkan haus. Kebanyakan kafilah datang dan memutuskan tinggal untuk berdagang barang-barang. Suku Jurhum dan Malakah dari Yaman dulunya berada di antara mereka yang pertama menjadikan kota Mekah sebagai kampung halamannya. Nabi Ismail dikabarkan menikahi seorang wanita suku Jurhum. Melalui Nabi Ismail lah keturunan Nabi Ibrahim menyebar di semenanjung Arab. Mekah, kota yang berkembang pesat saat ini, menikmati kemakmurannya berkat kemakbulan doa Nabi Ibrahim. Masjidil Haram dan Ka'bah di pusat kotanya adalah peninggalan dua nabi besar dan hasil perjuangan serta pengorbanan mereka. Segera setelah menyelesaikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim duduk dan berdoa kepada Allah. "Segala puja bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku
Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab.